Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Rizal Lahilari Channel. Oke, untuk kali ini video ini akan membahas tentang aplikasi UMKM yaitu Tokopedia Seller ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, mohon jangan lupa di subscribe, like, and comment ya teman-teman di Rizal Lahilari Channel. Baik, di sini saya akan mengulas rahasia UMKM sukses yaitu dengan adanya aplikasi Tokopedia Seller, di mana di sini saya akan bahas bagaimana tips, trik, dan tutorial menggunakan aplikasi Tokopedia Seller. Oke, di sini tahapannya itu pertama, bagaimana kita memulai bisnis online-mu dengan membuka toko di Tokopedia, kemudian langkah mudah upload produk dan Tokopedia, serta buat paket bundling, kemudian selesaikan transaksi pertamamu di Tokopedia, cara atur dan tarik saldo penghasilan di toko, kemudian pantau dan atur aktivitas toko melalui halaman Tokopedia Seller. Oke, di sini buat teman-teman yang belum punya aplikasi Tokopedia Seller, silakan teman-teman coba download aplikasinya sambil dipraktekkan bersama video saya kali ini. Oke, mengapa harus berjualan online? Jadi, 1 dari 5 pengguna internet itu melakukan belanja online. Nah, kalau kita tidak bergabung dengan aplikasi online, maka saya sekali mendapatkan pasar yang dengan sangat besar ini, di mana 202,6 juta penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet, yang 87,1% itu pengguna internet merupakan pembeli online teman-teman. Jadi teman-teman manfaatkan aplikasi yang ada untuk menjual dan memasarkan produk kita secara online. Oke, kemudian dengan adanya Tokopedia ini memudahkan raih peluang jualan nih, di mana pertama Tokopedia ini gratis, jadi teman-teman tidak perlu bayar sewa dan jam kerja lebih fleksibel karena di handphone ya. Kemudian layanan pengiriman terlengkap, cakupannya hingga ke pelosok Indonesia. Kemudian didukung dengan fitur-fitur pendukung jualan nih, seperti macam-macam nanti akan saya jelaskan di video kali ini. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya. Oke, jadi Tokopedia Seller ini benar-benar sangat membantu kita sebagai UMKM untuk meraih kesuksesan. Nah, didukung dengan berbagai platform pelatihan bagi penjual. Jadi, ada platform pelatihan juga teman, ada webinar interaktif. Jadi, di sini Tokopedia menyediakan rangkaian webinar dengan pilihan topik seperti buka toko hingga tips mengembangkan toko. Penjual dapat memilih jadwal sesuai dengan preferensi yang disediakan. Ada juga kelas online-nya loh, di mana ini obrolan seller. Penjual dapat mengikuti kelas obrolan seller itu setiap hari Rabu jam 11 di Tokopedia Play. Kemudian ada video edukasi online, di mana di sini penjual dapat mempelajari ilmu bisnis online melalui YouTube Tokopedia Seller. Yuk, kita mulai bisnis online-mu, buka toko di Tokopedia dan pengaturan akun. Jadi teman-teman silahkan di-download aplikasi Tokopedia Seller-nya dan saksikan video ini agar teman-teman bisa praktek langsung mencoba dan mendaftarkan. Apalagi buat teman-teman UMKM yang belum punya, silahkan yuk kita yang mau sukses di UMKM-nya, ayo kita buka toko online di Tokopedia. Di sini di Rizal Channel saya akan membahas berbagai macam hal-hal aplikasi UMKM yang mendukung untuk kesuksesan teman-teman. Oke, dalam hal membuka Tokopedia, teman-teman harus menyiapkan 3 hal nih. Yang pertama, siapkan nama toko. Yang kedua, tentukan link toko. Yang ketiga, siapkan alamat toko. Nah, untuk siapkan nama toko, teman-teman harus memilih nama toko yang tepat, merupakan salah satu kunci toko mudah ditemukan pembeli. Nah, jadi harus jelas ya teman nama tokonya. Kemudian tentukan link toko, di mana link toko atau domain ini akan menjadi identitas toko dan alamat digital toko yang tidak dapat digunakan oleh toko lain. Kemudian siapkan alamat yang jelas untuk toko kalian ya. Nah, buka toko di Tokopedia ini, mulai berjualan online, mulai penuhi kebutuhanmu untuk kembangkan bisnis online dengan buka toko di Tokopedia. Oke, jadi teman-teman siapkan data-data yang dibutuhkannya ya. Saya akan bimbing teman-teman untuk membuka Tokopedia Seller. Jadi bisa langsung di-download, biar teman-teman lebih enak langsung praktek bersama saya di video kali ini tentang Tokopedia Seller. Oke, untuk yang sudah punya mungkin bisa di-refresh lagi bagaimana mendaftar di Tokopedia Seller, barangkali ada yang kurang. Nah, 4 langkah mudah dalam mempersiapkan toko untuk jualan di Tokopedia. Yang pertama, persiapkan akun dan pemilik toko, di mana data yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah teman-teman harus siapkan nomor ponsel, kemudian email, kemudian nama toko, domain toko, dan alamat toko. Yang kedua ada verifikasi nomor telepon, di mana akses melalui pop-up atau halaman pengaturan. Jadi nanti akan mendapatkan OTP yang dikirimkan melalui SMS atau WhatsApp ya. Kemudian selanjutnya aktivasi toko dengan verifikasi data diri. Jadi nanti ada verifikasi KTP dan juga verifikasi wajah. Kemudian tambah rekening bank. Jadi harus disiapkan nomor bank dan nomor rekening banknya teman-teman. Nah, untuk melakukan verifikasi nomor telepon, jadi di sini nanti akan ada pop-up muncul, silakan masuk pengaturan akun. Setelah itu tambahkan nomor handphone teman-teman dan nanti akan ada OTP, one time password. Silakan masuk, bisa pilih SMS atau WhatsApp. Kemudian masukkan kode verifikasi yang ada
pastikan kodemu tidak disebarkan ke orang lainnya. Jadi ini rahasia teman-teman. Silakan masukkan kode yang sudah dikirimkan oleh Tokopedia melalui SMS atau WhatsApp untuk verifikasi. Nah, selanjutnya aktivasi toko. Jadi buka aplikasi Tokopedia, kemudian teman-teman klik menu utama, lalu klik tombol pengaturan. Nanti di situ pilih keamanan akun. Jadi teman-teman silakan dilakukan verifikasi keamanan akun selanjutnya. Ini jadi fungsi untuk mengaktifasi toko yang sudah teman-teman daftarkan tadi ya. Jadi banyak tahapannya. Tahap awal adalah verifikasi data diri terlebih dahulu di toko teman-teman yang sudah buka. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu adalah verifikasi data diri, kliknya. Kemudian setelah itu lakukan verifikasi dan klik mulai. Nanti di situ teman-teman ambil foto KTP teman-teman dan klik lanjut. Jadi teman-teman wajib siapkan KTP teman-teman, kemudian nanti foto KTP dengan jelas, jangan blur, jangan buram teman-teman ya, supaya bisa langsung terverifikasi dan terdeteksi oleh sistem dari Tokopedia. Karena ini berkaitan dengan data diri dan data asli pemilik tokonya. Lalu kemudian verifikasi wajah. Jadi teman-teman nanti ikutin instruksinya ya. Jadi ada verifikasi data diri di mana setelah teman-teman men-scan wajah atau selfie, ikutin perintah yang ada di Tokopedia, nanti akan dilakukan verifikasi oleh tim Tokopedia. Itu maksimalnya 1 kali 24 jam. Jadi membuktikan bahwa benar orang yang di KTP dengan verifikasi wajahnya sudah sesuai teman-teman. Jadi teman-teman pastikan sudah ready untuk dilakukan verifikasi wajah, selfie seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya tambahkan rekening bank untuk jualan di aplikasi Tokopedia. Nah, teman-teman wajib pertama menyiapkan rekening bank teman-teman ya. Seperti saya sudah bilang bahwa kita harus memiliki bank rekening khusus untuk usaha kita. Dimana nanti caranya itu pada halaman menu utama Tokopedia Seller, klik lainnya, kemudian teman-teman klik pengaturan, kemudian pilih rekening bank. Nah, di situ teman-teman pilih tambah rekening bank. Nah, masukkan rekening bank yang teman-teman sudah miliki. Saran saya sih gunakan bank-bank yang sudah besar ya, atau bank BUMN agar lebih enak untuk transaksinya. Nah, kemudian kalian untuk pilih nama banknya nih. Setelah pilih nama bank, kemudian masukin banknya apa, nomor rekening berapa, periksa. Jadi dicek dulu benar nggak nomor rekeningnya. Kalau sudah benar, muncul namanya, kemudian teman-teman klik simpan. Nanti di situ buat memverifikasi bahwa nomor rekening yang kita masukkan sudah benar sesuai dengan nama kita sebagai pemilik toko online-nya. Oke, bank-banknya sudah banyak sekali ya teman-teman di sini. Teman-teman tinggal pilih saja banknya. Jika lebih dari satu, silahkan ditambahkan. Oke, untuk verifikasi rekening bank, ini untuk pencairan nanti dari hasil penjualan kita. Nah, selanjutnya tambah rekening bank. Nah, klik simpan, setelah itu rekening kamu akan mulai proses pemeriksaan teman-teman. Jadi ada verifikasi lagi. Nanti jika data telah cocok, kamu akan mendapatkan pemberitahuan sebagai berikut. Jadi ada informasi bahwa sudah sesuai rekeningnya. Dan teman-teman harus tahu nih, pastikan informasi rekening bank yang dicantumkan itu sama dengan informasi ada di buku tabungan. Nah, karena jika ada perbedaan informasi dapat membuat proses penarikan dana ditolak. Jadi pastikan teman-teman nama sesuai dengan KTP ya di buku rekeningnya juga. Oke, selamat. Jadi tokomu sudah aktif. Nah, saatnya upload produk andalanmu. Itu tadi tahap awal teman-teman untuk membuka toko di Tokopedia-nya, dari mulai rekening, data diri, verifikasi. Itu kurang lebih 1 kali 24 jam, jadi 1 hari ya. Agak lumayan buat verifikasi data terlebih dahulu. Setelah sudah siap tokonya, saatnya kita mengupload produk andalan. Teman-teman wajib menyiapkan pertama adalah foto produk teman-teman yang bagus ya. Kemudian deskripsi teman-teman wajib ada. Nah, caranya gimana? Oke, langkah mudah tambah produk melalui aplikasi Tokopedia Seller. Yang pertama, teman-teman buka aplikasinya lagi, kemudian klik produk. Nah, kemudian di ujung atas itu ada klik icon tanda plus ya. Di kanan atas diklik, kemudian isi informasi produk dengan klik mulai untuk menambahkan foto produk teman-teman. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman sudah menyiapkan foto produk yang terbaik, deskripsi produknya, kemudian juga mungkin ada informasi-informasi tambahan sudah disiapkan. Jadi ketika menginput di aplikasi sudah data sudah lengkap semua, tinggal copy paste. Oke, selanjutnya pilih sumber foto yang diinginkan dan pilih foto produk, klik lanjut. Nah, nanti teman-teman bisa pilih tuh, masukkan dari library teman-teman foto produknya. Kemudian jika ingin pilih filter, jika ingin diedit foto produk, kemudian klik lanjut. Kemudian lengkapi informasi produk, lalu klik lanjut pada bagian bawah halaman. Nah, informasi produk ini berupa deskripsi produk teman-teman, misalkan beratnya berapa, kemudian manfaatnya apa, warnanya apa, variannya apa, kelebihannya apa. Mangga silakan teman di deskripsi dijelaskan. Nah, kemudian masuk ke deskripsi tadi, kemudian masukkan video juga bisa dan varian, klik lanjut. Setelah itu klik detail pengiriman, teman-teman bisa memilih detail pengiriman apa yang ingin digunakan. Setelah itu klik selesai. Selamat, produk berhasil diupload. Nah,
Teman-teman harus tahu nih, perhatikan hal penting saat tambah produk. Yang pasti itu ada foto produk, kategori produk, nama produk, harga, jumlah stok, dan berat produk. Pastikan itu wajib ada dan teman-teman sudah miliki ya datanya. Selanjutnya, persiapkan halaman produk yang optimal. Oke. Nah, bagaimana sih foto produk menarik itu? Terdiri dari berbagai sisi, minimal 3 foto per produk, teman-teman. Jadi supaya lebih detail. Kemudian, nama produk itu lengkap dengan rumusnya, yaitu rumusnya adalah apa? Jenis atau kategori produk ditambah merek ditambah keterangan. Itu rumus yang sangat tepat ya. Kemudian deskripsi lengkap nih, diisi dengan spesifikasi produk, mulai dari informasi grafis, kelengkapan, keunggulan produk, S&K, ketentuan, dan lainnya. Teman-teman wajib cantumkan di dalam deskripsi produk agar lebih menarik. Nah, penting nih untuk kamu ketahui. Jadi, mitos judul produk itu misalkan menambahkan kata kunci tidak relevan seperti tipe merek lain di luar tipe merek produkmu akan datangkan trafik. Wah, itu hanya mitos, teman-teman. Faktanya, bahwa penggunaan kata kunci yang tidak relevan itu seperti tipe merek dan lain di luar tipe merek produkmu akan justru mengurangi performa produk kamu. Kenapa? Karena buyer kecewa dan produk di take down, jadi tidak sesuai dengan apa yang dijual. Tipsnya, teman-teman gunakan kata kunci sesuai dengan produk. Nah, itu. Kata kunci negatif bisa mengurangi performa produk di pencarian. Jadi teman-teman, itu saya contohkan ada 2 jaket ya. Terdapat keyword yang tidak relevan, yang satu lagi judul produk sesuai dengan jenis produk, merek, keterangan produkmu. Tidak menambahkan keyword yang tidak relevan. Jadi ini malah yang lebih bagus untuk bisa membuat positif terhadap performa produk di dalam mesin pencarian Tokopedia Seller. Jadi teman-teman usahakan di sini teman-teman memberikan sesuai judul yang tepat ya. Kemudian diskusi. Nah, mengapa nih 2 halaman produk berikut ini belum optimal? Ada satu alpukat ya, yang satu lagi tips simpan buah alpukat. Nah, teman-teman kenapa coba tips dan trik? Coba teman-teman silahkan komen di kolom komentar ya, mengapa 2 halaman produk itu belum optimal. Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Yang satu ada alpukat, ada 1 mentega 1 kg reguler, alpukat 4 buah isi. Jadi 2 gambar ini sudah ada di Tokopedia tapi belum optimal. Nah, teman-teman gunakan juga fitur paket bundling, di mana ini adalah fitur untuk menarik konsumen agar membeli produk tokomu secara borongan, teman-teman. Jadi ada namanya fitur paket bundling, teman-teman. Jadi ngebundling langsung biar benar-benar menarik konsumen belinya borongan nih, guys. Nah, gimana caranya? Caranya nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya, teman-teman. Silakan teman-teman sambil dibuka aplikasi Tokopedia Sellernya agar bisa langsung mencoba, teman-teman. Oke, di sini tawarkan paket bundling ke pembeli, jualan makin laris manis. Nah, apa itu paket bundling? Jadi paket bundling adalah fitur yang bisa membantu seller dalam membuat paket yang terdiri dari berbagai macam produk, teman-teman. Dengan fitur ini, seller dapat menggabungkan beberapa produk sekaligus dan menambahkan diskon menarik untuk meningkatkan penjualan dari produk-produk yang diikutsertakan di dalam paket bundling. Seller dapat menggunakan produk yang tersedia di toko untuk membuat paket tanpa perlu buat produk baru. Jadi kita gunakan produk lama, tinggal kita bundling saja, teman-teman. Selanjutnya, apa sih keuntungan paket bundling ini? Yang pertama, teman-teman tidak perlu mengupload produk baru, jadi gunakan produk yang lama. Kemudian tidak perlu memantau 2 stok produk sekaligus. Kemudian kasih paket dan diskon menarik untuk tingkatan penjualan dan meningkatkan arus stok dan penjualan produk yang kurang laris. Jadi teman-teman bisa menggabungkan nih produk teman-teman yang ada di toko. Silakan dilakukan paket bundling agar bisa terjual dengan lebih cepat secara borongan, teman-teman. Jadi kita juga tidak perlu mengupload produk barunya, tinggal dibundling saja untuk produk yang masih ada. Nah, selanjutnya ada nih 2 jenis paket bundling yang dapat digunakan sesuai kebutuhan teman-teman. Dimana yang pertama bundling, yang kedua ada paket diskon. Wah, apa bedanya nih? Bedanya untuk bundling ini seller bisa mengelompokkan produk utama dan pelengkap menjadi satu kesatuan dan menetapkan harga yang lebih rendah dibandingkan jika dijual secara individual. Kemudian yang kedua paket diskon. Jadi seller dapat memberikan diskon pada pembeli dengan menentukan minimum pembelian produk serta membuat hingga 3 skema paket diskon. Jadi teman-teman, di sini teman-teman bisa menurunkan harga yang lebih rendah, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana nih caranya mengaktifkan bundling biar produk cepat laris? Di sini jual hingga 3 produk berbeda sekaligus dengan bundling. Saatnya kita semua melakukan demo untuk membuat paket bundling ya. Jadi teman-teman, itu solusi yang ditawarkan oleh Tokopedia. Ketika ada stok barang kita yang belum laris penjualannya, bisa kita banding dengan produk kita yang sudah laris agar bisa menghits penjualan dari toko di produk kita. Oke, selanjutnya di sini teman-teman silakan ya sambil dicoba untuk aplikasinya. Teman-teman manfaatkan video ini untuk bisa mengembangkan dan membuat
pemasaran teman-teman terhadap produk teman-teman itu meningkat. Saya akan sedikit demi sedikit menjelaskan teman-teman di dalam video kali ini. Oke teman-teman, silakan sudah dicoba belum? Yang belum dicoba silakan dicoba download aplikasinya. Oke, di sini persiapkan toko untuk selesaikan transaksi pertamamu. Jadi setelah tadi kita membuat semuanya, yang mengupload produk, mengisi data diri, teman-teman siapkan tokonya untuk menyelesaikan transaksi pertama. Semoga dengan video ini teman-teman bisa mendapatkan pencerahan, kemudian bisa menyelesaikan transaksi pertama dari aplikasi Tokopedia Seller. Ayo manfaatkan aplikasi ini untuk menambah channel penjualan dan pemasaran dari produk teman-teman. Manfaatin semuanya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Dalam hal ini ada 5 langkah selesaikan transaksi pertamamu. Yang pertama, atur layanan pengiriman per produk. Kemudian balas chat dan diskusi dari pembeli dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, pastikan stok barang cukup dan terima pesanan pembeli. Kemudian keempat, cetak label pesananmu. Yang kelima, pilih jenis layanan pengiriman, jadi antar ke agen atau dijemput oleh kurir. Teman-teman pastikan ya agar transaksi pertamamu bisa closing atau berhasil. Nah, dalam logistik teman-teman bisa pilih berdasarkan lokasi toko dan jenis produknya ya. Nah, langkah terima pesanan di Tokopedia. Jadi setelah kita membuka toko, maka siap kita untuk menerima pesanan dari orderan. Caranya gimana? Buka aplikasi Tokopedia Seller, kemudian masuk ke penjualan, pilih pesanan baru yang ingin diproses, lalu klik terima pesanan. Setelah itu, jika ingin terima pesan sekaligus, centang kotak kecil pada setiap pesanan yang ingin kamu proses, lalu klik terima pesanan sekaligus. Kemudian yang ketiga, setelah pesanan siap, klik konfirmasi. Nah, seller wajib tahu nih, seller bisa download laporan penjualan juga ya. Kemudian untuk langkah mudah dalam mencetak label pesanan, caranya klik pada salah satu pesanan, kemudian klik tombol yang titik 3, kemudian pilih cetak label. Nah, setelah itu teman-teman download untuk mengunduh label pesananmu. Jadi sudah sangat canggih sekali ini ya. Nah, di sini seller wajib tahu untuk mencetak label pesanan, seller juga bisa melakukannya secara sekaligus nih saat akan melakukan request pick up pada bagian siap dikirim. Jadi teman-teman tidak usah membuat lagi labelnya. Di sini sudah ada, tinggal cetak label, download, dan kalian tinggal print. Kemudian pilih jenis layanan pengiriman. Di sini antar ke agen. Ya, dengan cara antar agen, yang pertama klik konfirmasi resi pada pesanan yang siap dikirim. Kemudian pastikan input nomor resi yang benar setelah barang dikirim dari kantor agen untuk menghindari pembatalan pesanan secara otomatis guys. Selanjutnya setelah itu lakukan konfirmasi pengiriman. Jadi teman-teman lakukan konfirmasi setelah dipilih jenisnya, jadi ada konfirmasi resinya, tinggal klik konfirmasi pengiriman. Ini dengan cara layanan pengirimannya antar ke agen ya teman-teman. Kemudian pilih jenis layanan pengiriman yang dijemput kurir. Jadi kalau tadi kita ke agen, kalau sekarang dijemput kurir. Caranya itu klik request pick up untuk mengirim produk satu persatu teman-teman. Pastikan request pick up berhasil. Nanti selanjutnya kurir akan menjemput paketmu nih. Nah, kita harus tahu nih, pastikan barang kamu sudah dikemas dan siap dijemput sebelum klik request pick up, supaya kurir bisa langsung ambil pesanan dan mengantar ke pembeli. Jadi ketika teman-teman sudah siap semua, teman-teman langsung ya di paket untuk kemasannya. Nah, kemudian bagaimana nih jika ada kendala antara seller dan pembeli? Ada, yaitu melalui pusat resolusi teman-teman. Jadi di sini dari Tokopedia Seller sudah menyediakan channelnya, itu namanya pusat resolusi. Jika ada kendala antara seller dan pembeli, ada komplain nih teman-teman, teman-teman bisa belajar di pusat resolusi. Nanti akan saya jelaskan bagaimana pusat resolusi seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya yaitu layanan pusat resolusi ini untuk atasi kendala antara seller dan pembeli. Nah, itu caranya layanan ini berfungsi untuk membantu menyelesaikan kendala antara seller dengan pembeli, di mana pusat resolusi ini dapat membantu seller menyelesaikan beberapa masalah seperti berikut, yaitu 1. Produk tidak diterima pembeli. 2. Jumlah produk yang diterima pembeli tidak sesuai dengan pesanan. 3. Produk yang diterima pembeli rusak. Yang 4. Produk tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Yang 5. Terdapat selisih ongkos kirim. Nah, caranya itu resolusi bisa dicek pada akunnya. Kemudian teman-teman harus tahu nih etika dalam berjualan Tokopedia. Yang pertama, pastikan kamu sudah membaca dan sesama aturan penjualan, memberikan persetujuan. Kemudian yang kedua, jangan sampai kamu kehilangan kepercayaan dari pembeli kamu dengan menghubungi pembeli dari aplikasi lain selain Tokopedia. Yang ketiga, pastikan seluruh transaksi dan penyelesaian masalah dilakukan secara aman dengan melalui bantuan Tokopedia Care jika dibutuhkan. Jadi wajib nih teman-teman buat kamu yang baru pertama kali berjualan, perhatikan hal di atas sebagai berikut teman-teman ya, agar lebih enak. Di sini sudah selesai transaksi nih teman-teman. Oke, saatnya atur saldo penghasilan.
Jadi ketika teman-teman sudah membuka toko, sudah berhasil, saatnya kita melihat bagaimana saldo penghasilan dari jualan di Tokopedia, teman-teman. Bagaimana transaksinya, kita lihat di sini untuk mengatur saldo penghasilan dari jualan teman-teman yang sudah berhasil di closing dari transaksi pertama teman-teman di Tokopedia Seller. Oke, pasti sangat penasaran nih guys. Kita coba langsung gimana atur saldo penghasilan. Oke, jadi jika saldo penghasilanmu belum bertambah dan penjualan, kamu dapat menghubungi pembeli untuk segera melakukan konfirmasi. Setelah itu, kamu dapat menunggu maksimal 2 kali 24 jam untuk dana masuk otomatis ke saldo penghasilan kamu. Kemudian penjualan dapat melakukan pemeriksaan secara berkala di menu pesanan selesai. Jadi nanti teman-teman bisa langsung menghubungi pembeli ya, misalkan belum diterima dananya, atau teman-teman tunggu maksimal 2 kali 24 jam sampai dengan data masuk. Di situ ada muncul detail saldo teman-teman, nanti bisa teman-teman cek apakah sudah masuk apa belum. Nah, untuk cara tarik saldo penghasilanmu di aplikasi Tokopedia Seller. Caranya itu klik lainnya, kemudian klik saldo. Habis itu kalian teman pilih nominal penarikan, pilih rekening tujuan, lalu klik tarik saldo. Jadi ketika saldo sudah masuk, teman-teman bisa memindahkannya ke rekening bank teman-teman yang sudah didaftarkan tadi ya, agar uangnya bisa kita gunakan. Nah, itu caranya tadi di aplikasi Tokopedia Sellernya. Tinggal pilih nominalnya, rekening tujuan, lalu tarik saldonya. Kemudian di sini pilih metode verifikasi teman-teman. Tadi verifikasi ada PIN Tokopedia, SMS atau WhatsApp. Setelah itu masukkan kode OTP-nya. Nah, setelah itu klik verifikasinya dan teman-teman tinggal ditunggu karena dalam proses penarikan saldonya. Jadi nanti saldo ada Tokopedia itu akan masuk ke rekening teman-teman. Jadi pastikan ikutin cara-cara yang sudah saya informasikan di video kali ini teman-teman ya. Semoga berhasil teman-teman. Oke, selanjutnya pantau dan atur aktivitas toko melalui halaman Tokopedia Seller. Jadi setelah sudah berhasil, teman-teman harus memantau nih dan atur aktivitas tokonya agar toko teman-teman bisa berjalan dengan optimal dan lancar untuk transaksinya teman-teman. Ya, caranya gimana nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya, yaitu pantau dan atur aktivitas toko melalui halaman Tokopedia Seller. Oke, silakan teman-teman download aplikasinya biar sambil praktek bersama saya di video kali ini. Oke. Nah, pilihan menu di halaman Tokopedia ini banyak sekali teman-teman. Ada home, chat, diskusi, produk, penjualan, di mana ada dekorasi toko, statistik, performa toko, iklan promosi, pusat edukasi, lain tambahan, pengaturan, Tokopedia Care, produk. Wow, ini terdapat 14 menu utama pada halaman Tokopedia Seller. Jadi teman-teman bisa dibuka nanti ya bagaimana masing-masing isinya. Ada home berisi ringkasan data, chat berisi dengan kumpulan pesan masuk dan calon pembeli berdiskusi. Kemudian ada produk berisi daftar produk teman-teman, ada iklan dan promosi juga. Nah, cek berkala performa tokomu agar toko tetap kompetitif. Jadi skor performa toko dapat diperbaharui setiap Senin, di mana jika performa berwarna hijau, artinya performa di atas rata-rata dan kamu harus pertahankan. Kemudian jika performa berwarna hitam, artinya performa tokomu sama dengan rata-rata. Kemudian jika performa berwarna merah, artinya performa masih di bawah rata-rata teman-teman. Jadi waspada ini parameter berwarna merah. Kemudian ikuti tips di sini untuk meningkatkan skor produkmu. Nah, teman-teman bisa menarik lebih banyak kunjungan ke pembeli ke tokomu dengan eksplorasi fitur-fitur di Tokopedia. Jadi tadi banyak sekali teman-teman, ditambah sekarang ada fitur-fitur yang bisa membuat tokomu kedatangan pengunjung atau mendapatkan traffic yang banyak teman-teman. Bagaimana sih fitur-fiturnya? Oke, kita lanjut di slide selanjutnya untuk fitur-fitur di Tokopedia. Oke, kita lanjut. Nah, optimalkan tokomu dengan fitur Tokopedia apa saja sih fitur-fiturnya teman-teman. Oke, fitur pertama ada fitur statistik, yang kedua fitur dekorasi toko, yang ketiga fitur etalase toko, yang keempat fitur voucher toko, yang kelima bebas ongkir. Nah, teman-teman bisa baca. Nah, akan saya jelaskan satu persatu teman-teman ya. Jadi fitur statik ini intinya terdapat beberapa fitur yang dapat diakses untuk memantau performa toko dan produk seperti wawasan toko, wawasan operasional, dan wawasan produk. Nah, dekorasi toko di sini kita bisa membuat branding toko yang kuat. Selanjutnya, kasih nih promo untuk membeli dengan voucher toko. Wah, apa itu voucher toko? Yaitu adalah fitur untuk membuat voucher promo di tokomu. Kamu bebas menentukan periode, budget, dan jenis promo yang kamu inginkan. Ada dua jenis sifat voucher, yaitu publik dan terbatas. Dan juga ada dua jenis vouchernya, ada gratis ongkir dan cashback. Wow, luar biasa ini, bisa menarik pelanggan nih. Di sini ada voucher gratis ongkir, yaitu untuk pemotongan biaya pengiriman. Kalau voucher cashback bisa untuk pengembalian dana ke pembeli. Lalu caranya gimana nih
Apa itu bebas ongkir? Nah, jadi bebas ongkir adalah fitur yang dapat digunakan oleh pembeli untuk mendapatkan bebas biaya ongkos kirim untuk layanan instan, someday, reguler, dan kargo. Apa sih manfaatnya? Pertama yaitu bantu tingkat penjualan teman-teman. Ya iyalah, dikasih gratis ongkir pasti bener harusnya meningkatkan penjualan kita. Yang kedua, mudah dicari pembeli. Jadi produk berlogo bebas ongkir ini lebih tampil di halaman pencarian dan dilengkapi dengan filter khusus bebas ongkir. Kemudian yang ketiga, menjangkau pembeli di luar pulau. Jadi benar-benar luar biasa sekali ya. Nah, di sini kembangkan bisnismu ke jenjang berikutnya dengan upgrade ke Power Merchant. Oke teman-teman, jika teman-teman ingin lebih mengupgrade, ini ada tambahan fiturnya, itu ada namanya upgrade ke Power Merchant teman-teman dari Tokopedia-nya. Jadi bisa menghits untuk penjualan dari toko teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa coba ya upgrade untuk ke Power Merchant teman-teman. Oke, silakan teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, dan komen di channel kami ya. Nah, apa sih Power Merchant itu? Jadi Power Merchant adalah keanggotaan seller yang menawarkan berbagai fitur eksklusif nih untuk membantu meningkatkan penjualan dan kepercayaan dari pelanggan. Nah, bagaimana untuk menjadi Power Merchant? Yaitu seller hanya perlu membayar biaya layanan sebesar 1,25% dari setiap produk yang terjual. Biaya layanan akan dikenakan setelah status transaksi berubah menjadi pesanan selesai. Oke. Di sini jadi bebas ongkir, nikmati fitur bebas ongkir hanya 2,25% per produk terjual dengan layanan bebas ongkir. Kemudian gratis biaya layanan. Oke, upgrade toko ke Power Merchant agar dipercaya dan dipilih pembeli. Caranya banyak sekali di sini teman-teman. Jadi upgrade toko ke Power Merchant sekarang dan nikmati berbagai fitur eksklusif yang tadi sudah dijelaskan teman-teman. Baik, silakan teman-teman upgradekan ke Power Merchant ya biar toko teman-teman lebih banyak pembelinya dan lebih dipercaya. Ini layanan tambahan dari Tokopedia sebenarnya. Jadi teman-teman bisa memilih ya atau tidak, tergantung teman-teman mau maju atau tidak. Oke, selanjutnya cara mendapatkan link toko di Tokopedia via desktop. Jadi teman-teman, ini link toko bisa teman-teman dapatkan di caranya buka di web desktop ya. Kemudian teman tinggal klik aja link tokonya. Nah, teman-teman bisa nanti share untuk bagi grup-grup atau ke teman-teman jual teman-teman agar meningkatkan kunjungan dan traffic ke Tokopedia teman-teman. Nah, ini gunanya link itu biar langsung masuk ke dalam ke toko yang ada di Tokopedia teman-teman. Kemudian bagaimana caranya jika menggunakan via mobile atau menggunakan handphone? Jadi di sini teman-teman klik aja tombol share tuh, nanti tinggal pilih copy link. Nah, di sini pastikan teman-teman wajib link toko yang kamu share ada link toko dengan domain. Jangan mencari link melalui halaman produk. Jadi kita masuk dulu ke toko kita. Baru setelah itu produk yang ada langsung klik tombol share. Nanti ada pilih copy link. Nah, itu juga digunakan untuk menyebarkan link toko teman-teman di Tokopedia. Selanjutnya, teman-teman bisa mengunjungi channel edukasi Tokopedia di pusat edukasi seller. Di sini teman-teman bisa menemukan artikel edukasi dan informasi terbaru seputar fitur hingga tips dan trik berjualan untuk seller. Kemudian juga bisa pusat bantuan nih, ada Tokopedia Care di mana berbagai pertanyaan teman-teman terkait Tokopedia silahkan bisa teman-teman tanyakan di Tokopedia Care. Jadi sudah lengkap sekali teman-teman, ini bisa memberikan layanan untuk kita sebagai seller. Oke, silakan ya sambil dicoba di download dan aplikasinya. Nah, kemudian belajar bisnis lebih lanjut bersama Tokopedia di sini. Jadi kita bisa belajar bisnis lebih lanjut nih di mana, yaitu Tokopedia media sosial seller. Di Instagramnya di Tokopedia Seller. Kemudian teman-teman bisa juga ikut di Tokopedia Play itu setiap hari Rabu jam 11. Kemudian bisa juga di YouTube channelnya Tokopedia Seller. Di situ banyak sekali bagaimana video edukasi di YouTube channel. Nah, saya di sini juga memberikan informasi tentang Tokopedia Seller. Silakan teman-teman dicoba. Nah, downloadnya teman-teman bisa nih, panduan mulai usaha di Tokopedia, bisa dikunjungi juga di bit.ly. Silakan, selalu ada cara untuk selalu bisa maju bersama. Jadi teman-teman ayo yang baru punya usaha, yang sudah punya, silakan daftar di Tokopedia Seller ya untuk menambah channel penjualan dan pemasaran kalian. Dengan adanya Tokopedia Seller, semoga teman-teman penjualannya semakin laris manis, teman-teman banyak penjualan dan semakin meningkat keuntungan untuk menambah saldo teman-teman. Oke teman-teman, silakan. Oke teman-teman, itu sekilas penjelasan dari Tokopedia Seller. Jangan lupa teman-teman di subscribe, like, dan komen di Rizal Rahil Channel ya, agar memberikan semangat buat kami berbagi, memberikan informasi tentang UMKM, bagaimana menjadi UMKM yang sukses. Oke teman-teman, ditunggu untuk video selanjutnya. Teman-teman bisa lihat video kami lainnya, bagaimana
kita menjelaskan tentang aplikasi-aplikasi untuk mendukung UMKM meraih kesuksesan. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.